Makan malam itu dimulai dalam suasana gerah di akhir musim panas Jakarta. Apartemen di kawasan elit Kebayoran Baru itu sebenarnya luas, dilengkapi dengan sistem pendingin udara sentral yang sejuk, tetapi entah mengapa saya selalu merasa sesak setiap kali melangkah ke dapur. Cahaya lampu kuning yang hangat menimpa meja makan kayu jati, menyoroti hidangan mewah yang saya siapkan sepanjang sore setelah pulang kerja. Di atas meja, sepiring iga bakar madu yang mengilap menebarkan aroma harum bawang dan kecap manis. Di sebelahnya, ada seekor ikan gurame pesmol yang berlumur bumbu kuning kental, dihiasi irisan jahe segar dan daun bawang hijau. Di tengah-tengah meja, ada semangkuk sop buntut yang mengepul. Kuahnya bening dan kaya rempah. Semua itu adalah hidangan yang membutuhkan banyak usaha, sengaja dimasak untuk memanjakan suami saya, Budi, dan adik laki-lakinya, Agung, yang sedang dalam tahap mencari pekerjaan. Saya baru saja melepas celemek dan menggantungkannya di pengait, hendak menarik kursi untuk duduk di tempat biasa, ketika saya tertegun. Tepat di depan tempat duduk saya, alih-alih semangkuk nasi putih hangat yang baru diangkat dari penanak nasi yang menebarkan aroma pandan, terhidang semangkuk nasi dingin sisa semalam. Nasi itu menggumpal keras. Di atasnya masih menempel sisa-sisa kuah rendang yang sudah membeku keruh dari lauk sisa kemarin. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, dengan santai mengambil sepotong daging buntut yang empuk dan meletakkannya di mangkuk Agung. Beliau mengangkat wajah menatap saya, matanya tajam namun nadanya biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Beliau berkata dengan jelas, "Makanlah, nak. Nasi sisa kemarin kalau dibuang itu mubazir. Jadi istri dan menantu harus pandai berhemat. Anak muda zaman sekarang terlalu dimanja. Sedikit-sedikit membuang makanan ke tempat sampah. Perempuan di rumah tidak boleh manja dan banyak menuntut, maka nasi dingin disiram kuah panas sedikit juga langsung empuk. Berikan nasi yang baru untuk suamimu dan adiknya, agar mereka punya tenaga untuk bekerja." Saya terpaku menatap nasi dingin itu, rasa pahit yang menyesakkan naik hingga ke tenggorokan. Bukan karena saya tidak bisa makan nasi dingin, juga bukan karena saya tidak pernah hidup susah, tetapi perlakuan diskriminatif yang begitu jelas, kekejaman yang dipertontonkan di meja makan ini, terasa seperti tamparan telak di wajah saya. Makanan lezat yang saya beli dengan uang saya sendiri, saya masak dengan jerih payah saya sendiri, pada akhirnya tidak ada bagian untuk diri saya sendiri. Perlahan saya geser mangkuk nasi dingin itu ke samping, mengambil mangkuk kosong berniat mengambil nasi baru untuk diri saya sendiri. Melihat tindakan saya, Ibu Ratna, seketika meletakkan sumpitnya dengan keras ke meja, menimbulkan suara dentingan yang tajam. "Apa-apaan sikapmu itu, Ibu bicara kau tidak dengar, ya? Sudah menjadi menantu di rumah ini harus tahu sopan santun. Ibu suruh kau makan nasi itu, kenapa kau malah menyingkirkannya? Di kampung Ibu, perempuan bahkan harus makan di meja terpisah dengan sisa makanan. Kau bisa duduk satu meja dengan para pria di rumah ini saja Ibu sudah sangat baik hati." Saya menatap lurus ke mata ibu mertua saya, berusaha menjaga suara setenang mungkin. "Bu, saya bekerja seharian lelah. Biaya hidup di rumah ini juga saya yang tanggung. Saya memasak semua ini tidak pernah hitung-hitungan, tapi saya juga perlu makan yang layak agar tetap sehat. Nasi dingin ini sudah keras karena dari kulkas. Lambung saya belakangan ini sedang tidak baik, kalau makan ini bisa sakit." Ibu Ratna melotot, meninggikan suaranya, "Jangan banyak alasan, sakit lambung apanya? Itu hanya karena sifat manjamu yang sudah terbiasa hidup enak, lalu meremehkan keluarga suami. Kau merendahkan keluarga saya yang miskin dan menganggap ibu mertuamu ini kampungan, makanya kau bersikap seperti itu, kan?" Saat itu, Agung terus saja menyeruput kuah sop buntutnya dengan berisik, sama sekali pura-pura tidak mendengar pertengkaran itu. Sementara Budi, suami saya, yang seharusnya menjadi penengah, hanya mengerutkan kening dengan ekspresi kesal. Dia mengetukkan sumpitnya ke meja, suaranya terdengar jengkel. "Sudahlah, Citra, kenapa sih kamu suka sekali membesar-besarkan masalah? Ibu sudah tua, apa yang beliau katakan, dengarkan saja. Cuma semangkuk nasi dingin saja sampai harus ribut-ribut begini? Jadi tidak selera makan. Makan saja biar cepat selesai. Mengalah sedikit pada ibu tidak akan membuatmu rugi." Sikap dingin Budi bagaikan sember air es yang disiramkan ke sisa harapan terakhir dalam diri saya. Nasi dingin di atas meja sepertinya tidak sedingin hati pria yang saya sebut suami. Sambil melihat mereka bertiga dengan riang saling mengambilkan lauk, saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Ya, benar, ini adalah rumah saya. Sebuah fakta yang keluarga Budi selalu sengaja abaikan. Dan sekarang, tampaknya mereka sudah benar-benar melupakannya. Apartemen mewah 3 kamar tidur di pusat kota ini adalah warisan dari kedua orang tua saya. Ayah dan ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas saat saya masih kuliah.
Seluruh tabungan dan jerih payah mereka seumur hidup diwujudkan dalam hunian ini dengan harapan saya memiliki tempat tinggal yang kokoh. Sertifikat hak milik, SHM, yang hanya mencantumkan nama saya adalah kenang-kenangan, adalah keringat dan air mata orang tua saya. Ketika saya menikah dengan Budi, keluarganya yang datang dari Solo untuk menghadiri pernikahan semua berdecak kagum, mengatakan Budi sangat beruntung. Saat itu ibu mertua saya masih ramah memegang tangan saya, memuji saya sebagai menantu yang baik hati, dan berjanji akan menyayangi saya seperti anak kandungnya sendiri. Tapi ucapan hanyalah angin. Hati manusia berubah lebih cepat dari cuaca. Awalnya Budi berkata kepada saya bahwa orang tuanya dari kampung datang berkunjung, ingin tinggal beberapa hari untuk melihat-lihat ibu kota. Saya dengan senang hati setuju, membeli spray dan bantal baru, menata ruang tamu agar mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Beberapa hari berubah menjadi beberapa minggu, lalu beberapa bulan. Ketika ayah mertua saya pulang kampung untuk mengurus kerabat, Ibu Ratna bersikeras untuk tetap tinggal dengan alasan ingin mengurus kami berdua. Kehadiran ibu mertua kemudian diikuti oleh Agung. Adik ipar saya itu baru lulus kuliah tetapi tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Agung pindah ke Jakarta dengan dalih tinggal di rumah kami agar lebih mudah pergi wawancara. Dari yang tadinya tamu, mereka mulai mengambil alih ruang hidup saya sedikit demi sedikit. Ruang kerja saya yang kecil dan rapi, tempat saya biasa membaca dan mengerjakan pekerjaan kantor setiap malam, dengan seenaknya ditempati oleh Agung. Dia membawa masuk seperangkat komputer gaming dengan layar besar dan kabel yang berantakan. Buku-buku Drunman saya dilempar ke lantai, digantikan oleh botol-botol minuman bersoda dan bungkus mie instan bekas yang berbau asam. Ketika saya mengeluh, ibu mertua membela Agung mati-matian. Beliau bilang anak itu sedang stres mencari kerja, jadi biarkan dia bermain untuk hiburan. Kamu ini kakak ipar, masa tidak bisa mengalah pada adik? Yang paling menyakitkan adalah satu set meja kursi kayu jati antik, kenang-kenangan tak ternilai dari ayah saya yang sangat beliau sayangi semasa hidupnya, dicap kuno dan merepotkan oleh Ibu Ratna. Saat saya sedang dinas keluar kota, beliau memanggil orang untuk membuangnya begitu saja ke sudut balkon, dibiarkan kehujanan dan kepanasan, untuk memberi tempat bagi sofa kulit murah yang katanya ia beli sebagai hadiah untuk kami. Entah sejak kapan, semua biaya hidup di rumah, dari tagihan listrik, air, biaya pemeliharaan apartemen yang mahal, hingga uang belanja makanan sehari-hari, semua dibebankan ke pundak saya. Budi, yang bekerja sebagai staf kantor dengan gaji pas-pasan, setiap bulan selalu beralasan harus mengirim uang ke kampung untuk acara keluarga lalu memberikan sisanya pada ibunya untuk disimpan. Ibu Ratna selalu sesumbar bahwa dengan tinggal di rumah membereskan pekerjaan rumah tangga, itu sudah merupakan kontribusi yang sangat besar. Namun, kontribusi beliau hanya sebatas memasak makanan yang sangat asin, sesuai selera beliau dan putra-putranya. Menjemur pakaian, beliau campur aduk begitu saja pakaian putih dengan yang berwarna. Dan rumah selalu penuh dengan sampah kulit kuaci karena beliau menonton TV sambil mengunyahnya sepanjang hari. Saya pulang kerja dengan tubuh lelah, harus menyingsingkan lengan baju untuk membersihkan semuanya, dari ruang tamu hingga dapur, mencuci piring kotor yang Agung tinggalkan begitu saja di wastafel. Yang paling menakutkan bukanlah kelelahan fisik, melainkan delusi mengerikan dari keluarga mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu pamer kepada para tetangga bahwa ini adalah rumah yang dibeli oleh putranya, bahwa saya adalah menantu yang beruntung bisa menikahi Budi dan menikmati hidup di rumah mewah. Mereka menganggap diri mereka sebagai pemilik sejati dan memandang saya tak lebih dari seorang numpang, seorang pembantu gratis. Kembali ke makan malam yang menyesakan itu, suara kunyahan Agung dan seruputan kuah ibu mertua terdengar teratur. Saya berdiri mematung, pandangan saya masih tertuju pada Budi. Saya pernah berpikir, sekeras apapun ibu mertua, selama suami memahami dan melindungi, seorang wanita masih bisa mencoba untuk bersabar. Tapi Budi tidak pernah bisa melakukannya. Selama ini, setiap kali terjadi gesekan antara saya dan ibu mertua, Budi selalu memilih untuk menghindar atau memihak ibunya. Dia selalu menggunakan dalih bakti kepada orang tua untuk mengikat saya. Hari ini pun sama. Budi meletakkan sumpitnya, mengangkat wajah menatap saya dengan rasa tidak puas yang mendalam. Dia menunjuk ke arah nasi dingin. Kamu berdiri di situ buat apa? Kalau mau makan ya makan, kalau tidak, biar yang lain bisa lanjut makan. Pulang kerja seharian lelah, hanya ingin makan malam dengan tenang. Kamu ini suka sekali membuat keributan. Ibu tidak salah. Kamu itu boros. Sekarang harus belajar berhemat. Orang tua menasihati itu didengarkan. Membantah terus seperti itu tidak sopan. Tahu tidak, kata-kata Budi seperti jarum-jarum tajam yang menusuk langsung ke dada saya. Tidak sopan. Pria ini mengatakan saya tidak sopan hanya karena saya menolak memakan makanan sisa yang dibeli dengan uang saya sendiri.
Saya menelan air mata, rasa sesak memuncak, tetapi saya tidak membiarkan diri saya menangis. Menangis di hadapan orang-orang tak berperasaan ini, hanya akan membuat diri saya terlihat lebih hina. Mas bilang siapa yang tidak sopan? Tanya saya kembali, suara saya tegas dan jelas setiap katanya. Budi terdiam sejenak, mungkin dia tidak terbiasa dengan perlawanan saya yang sekuat ini. Selama ini, untuk menjaga kedamaian rumah, saya selalu memilih untuk diam atau mengalah. Ibu Ratna, melihat putranya dibantah, langsung memukul meja dengan keras membuat piring dan mangkuk bergetar. Beliau menunjuk lurus ke wajah saya, diam kamu. Di rumah ini tidak ada aturan istri menunjuk muka suami dan bicara seperti itu. Kamu menikahi anakku, tinggal di rumah anakku, menumpang hidup pada keluargaku, berani sekali kamu kurang ajar. Hah? Perempuan tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena anakku melindungimu, kamu pikir kamu bisa hidup di Jakarta ini? Sikap tidak tahu malu ibu mertua membuat saya tertawa. Tawa yang hambar, getir, tetapi mengandung kesadaran penuh. Ternyata keserakahan dan keegoisan telah membutakan akal sehat mereka, membuat mereka benar-benar percaya pada cerita bohong yang mereka karang sendiri. Mereka secara otomatis menganggap rumah ini milik Budi hanya karena dia seorang laki-laki, sang kepala keluarga menurut pemikiran patriarki kuno Ibu Ratna. Coba ibu ulangi lagi, ini rumah siapa? Saya melipat tangan di dada, menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Ibu tinggal di sini terlalu lama jadi kena penyakit delusi, ya? Ibu harus ingat baik-baik, dari setiap ubin, bola lampu, sampai mangkuk yang ibu pakai makan itu semua uang saya, aset saya. Budi menggebrak meja dan berdiri. Citra, kamu sudah kelewatan. Ibu itu orang tua, kamu bicara seenaknya seperti itu. Mau ini rumah siapapun, kalau sudah menikah ya jadi milik bersama, jangan bawa-bawa sifat merendahkan keluarga suami di sini. Minta maaf sama ibu, sekarang juga. Saya menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak salah apa-apa jadi tidak perlu minta maaf. Yang harus minta maaf itu kalian. Dengan status apa kalian menindasku di rumahku sendiri? Kalian makan makanan yang kubeli, menggunakan listrik dan air yang kubayar, tidur di kasur yang kusiapkan, dan sekarang menyuruhku makan nasi sisa untuk melayani kalian? Jangan bermimpi lagi. Kenyataan yang dibeberkan terlalu telanjang membuat Ibu Ratna seperti terinjak ekornya, wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol. Selama ini, beliau selalu membangun citra sebagai ibu mertua yang berwibawa, seorang nyonya rumah teladan di hadapan tetangga. Sekarang, kedoknya sebagai seorang penumpang saya buka di depan matanya sendiri. Harga diri dan sifat keras kepalanya meledak menjadi amarah yang membabi buta. Kau berani mengataiku benalu? Hah? Ibu Ratna melempar sumpitnya ke lantai, menyerbu ke arah saya dengan sikap agresif. Budi, kamu lihat sekarang, kamu bawa pulang rubah betina ini supaya dia bisa naik ke atas kepala ibumu. Kalau kamu tidak bisa mendidik istrimu, biar ibu yang mendidiknya. Beliau tidak lagi peduli pada hidangan di meja. Dengan marah beliau masuk ke kamar tidur saya. Saya dan Budi bergegas mengikutinya. Di depan mata saya, ibu mertua sedang membongkar lemari pakaian dengan kalap. Beliau menarik keluar jaket wol yang biasa saya pakai ke kantor beserta tas tangan kulit yang tergeletak di rak, menyeretnya keluar ke ruang tamu. Ibu mau apa? Bentak saya sambil mengerutkan kening, maju untuk merebut kembali barang-barang saya, tetapi Ibu Ratna lebih cepat. Beliau melempar tas dan jaket itu dengan keras ke arah pintu utama, hingga terlempar ke koridor apartemen. Matanya memerah penuh amarah. Beliau berkacak pinggang, menunjuk keluar pintu, berteriak begitu keras hingga mungkin para tetangga bisa mendengarnya. Pergi kau dari rumahku sekarang juga. Di rumah ini aku yang paling berkuasa. Kalau kau berani kurang ajar padaku, jangan pernah menunjukkan wajahmu di sini lagi. Sana hidup di jalanan, kita lihat tanpa si Budi, apa kau tidak akan mati kelaparan? Biar kulihat berapa lama kau bisa sombong. Pergi sekarang. Beliau terus memaki sambil terengah-engah, lalu menoleh ke arah Budi, berharap putranya akan mendukungnya untuk menekan saya. Agung juga sudah berhenti makan, keluar dan berdiri bersandar di dinding dengan tangan terlipat, wajahnya menyeringai penuh kemenangan, seolah sedang menonton pertunjukan yang menarik. Suasana menjadi tegang hingga sesak napas. Saya berdiri diam menatap jaket saya yang tergeletak di koridor yang dingin, lalu beralih menatap Budi. Hati saya saat ini tidak lagi berdebar kencang karena marah, melainkan mendingin, sedingin nasi yang terbuang di atas meja. Saya menunggu satu kalimat dari Budi, menunggu apakah dia masih punya sedikit rasa kemanusiaan, apakah dia menyadari betapa tidak masuk akal dan gilanya tindakan ibunya. Dialah yang paling tahu atas nama siapa sertifikat hak milik itu. Dia tahu betul siapa yang selama ini menghidupi seluruh keluarga ini. Tetapi Budi hanya mendecakkan lidahnya, memalingkan wajah, menghindari tatapan saya. Suaranya datar tanpa emosi.
Sudah puas kamu, Citra? Harus membuat ibu marah besar baru kamu senang, ya? Pergilah keluar sebentar untuk menenangkan diri. Nanti kalau sudah sadar kesalahanmu, pulang dan minta maaf pada ibu, nanti Mas bukakan pintu. Dengan sikapmu yang seperti ini, Mas tidak bisa membelamu. Ucapan Budi secara resmi memutuskan tali kesabaran terakhir dalam diri saya. Ternyata dia tidak bodoh. Dia hanya terlalu pengecut dan egois. Dia membiarkan ibunya merampas ruang hidup saya untuk melindungi harga diri palsunya sebagai laki-laki yang tidak mampu. Dia yakin bahwa seorang wanita yatim piatu sepertiku, diusir dari rumah di tengah malam, akan panik dan berlutut memohon untuk bisa masuk kembali. Mereka salah perhitungan. Saya tidak menangis. Tak setetes pun air mata jatuh. Rasa sakit berganti dengan kejernihan dan ketegasan yang aneh. Perlahan saya melangkah keluar ke koridor, membungkuk untuk mengambil tas dan jaket saya. Debu menempel di jaket wol berwarna terang itu. Dengan tenang saya membersihkannya dengan tangan lalu mengenakannya. Berbalik badan, saya berdiri berhadapan dengan 3 wajah yang menatapku tajam dari dalam rumah. Ibu Ratna masih mempertahankan ekspresi kemenangannya. Dagunya terangkat tinggi. Agung tersenyum sinis. Dan Budi, matanya memancarkan penantian. Menantikan saat saya menangis dan mengucapkan kata penyesalan. Saya menatap lurus ke arah Budi, suara saya ringan namun jelas. Budi, ingat baik-baik momen ini. Kalian yang mengusirku. Lalu saya mengalihkan pandangan ke ibu mertua, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum dingin. Ibu Ratna, ibu ingin mengusir saya? Baiklah, tapi ibu harus ingat, ini rumah saya. Yang harus enyah dari sini bukanlah saya, melainkan para benalu yang tidak tahu malu. Nikmati saja hidangan makan malamnya, karena itu akan menjadi makanan enak terakhir kalian di rumah ini. Selesai bicara, saya dengan tegas menarik gagang pintu utama. Suara belam yang keras membanting tertutup wajah-wajah terkejut keluarga suami saya yang belum sempat bereaksi. Berjalan di sepanjang koridor apartemen yang panjang dan sepi, suara sepatu hak tinggi saya beradu dengan lantai marmer secara teratur. Saya merasa dada saya begitu ringan. Beban berat yang menekan selama bertahun-tahun menjadi menantu seolah telah sepenuhnya terlepas di balik pintu itu. Saya menekan tombol lift turun ke basement, masuk ke dalam mobil yang saya beli sendiri. Saya menyalakan mesin, lampu depan menyala terang, menyoroti jalan menurun menuju jalan raya. Jalanan Jakarta di malam hari begitu sunyi. Lampu jalan yang kuning pucat memantul di kaca depan. Kemana saya akan pergi sekarang? Ke rumah teman untuk menangis dan berkeluh kesah? Tidak, saya tidak ingin membawa masalah pada orang lain, juga tidak ingin ada yang melihat keadaan saya yang menyedihkan. Menyewa kamar hotel untuk bermalam sambil menunggu esok hari? Juga tidak. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang itu tidur nyenyak di ranjang saya, di rumah orang tua saya. Satu malam pun lagi, saya mengambil ponsel dari dalam tas, mencari-cari daftar kontak. Jari saya berhenti pada nama Mbak Rina, seorang agen properti. Mbak Rina adalah kakak kelas saya yang cukup dekat sejak zaman kuliah, sekarang menjabat sebagai direktur di sebuah kantor agen properti besar di kawasan Sudirman. Saya pernah bercerita padanya tentang kehidupan pernikahan saya yang menyesakan dan dia selalu menyarankan agar saya menyiapkan jalan keluar untuk diri sendiri. Saya menekan tombol panggil. Di seberang sana, telepon berdering beberapa kali lalu terdengar suara yang hangat namun masih mengantuk. Halo Citra. Ada apa malam-malam begini menelepon? Mbak Rina, aku sudah memutuskan. Mbak sedang di kantor atau di rumah? Aku bisa ke sana sekarang. Suara saya terdengar mantap, tanpa sedikit pun getaran. Mendengar nada serius saya, Mbak Rina sepertinya langsung terjaga dari tidurnya. Mbak di rumah, dekat sekali dari kantor. Ada apa, Dek? Bertengkar lagi sama suamimu? Mereka mengusirku dari rumah, Mbak, kata saya sambil tersenyum pahit. Aku mau jual rumah, jual secepatnya. Mbak tolong siapkan surat kuasa, malam ini aku datang untuk tanda tangan. Aku tidak mau menyimpan apapun lagi yang berhubungan dengan keluarga itu. Di seberang sana hening selama beberapa detik. Lalu saya mendengar suara selimut dan pintu dibuka. Berdeham suara Mbak Rina menjadi lebih tajam dan jelas. Oke, Mbak dukung kamu, perempuan harus bisa menyayangi dirinya sendiri. Mbak akan ke kantor sekarang menunggumu. Kamu langsung datang saja ke Menara Mandiri di Jalan Sudirman ya. Mbak siapkan teh hangat untukmu. Urusan jual rumah biar Mbak yang urus, dijamin cepat dan dapat harga terbaik untukmu. Terima kasih Mbak. Jawab saya lalu menutup telepon. Menginjak pedal gas, mobil melesat menembus kegelapan malam. Angin dari jendela yang terbuka terasa sejuk, mengusir rasa sesak dari nasi dingin, dari bau sisa makanan, dan dari orang-orang kejam itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi istri dan menantu, saya benar-benar merasa hidup untuk diri saya sendiri. Sebuah pertempuran baru akan dimulai,
dan kali ini saya yakin tidak akan pernah mengalah. Mobil saya melaju perlahan di Jalan Sudirman yang sepi. Jakarta di malam hari memiliki keindahan yang tenang, berbeda dengan keramaian di siang hari. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning ke aspal yang mulus, menyoroti kedua tangan saya yang mencengkeram setir. Udara dingin dari AC berhembus, namun di dalam hati saya justru menyala api kehangatan dari sebuah kebebasan. Keputusan untuk meninggalkan apartemen itu, meninggalkan orang-orang jahat di belakang, adalah keputusan paling bijaksana yang pernah saya buat selama beberapa tahun terakhir. Kantor agen properti Mbak Rina berada di lantai dasar sebuah gedung perkantoran di pinggir jalan. Ketika saya memarkir mobil, cahaya lampu neon dari dalam kantor menerangi sebagian trotoar. Mbak Rina sudah menunggu di depan pintu. Dia mengenakan piyama sutra berwarna gelap, dengan kardigan tipis di luarnya, rambutnya diikat rapi. Meskipun dibangunkan di tengah malam, wajahnya tetap memancarkan ketajaman dan ketenangan seorang wanita yang berpengalaman. Melihat saya turun dari mobil, dia segera mendekat, menggenggam kedua tangan saya yang dingin. Dia tidak banyak bertanya, hanya dengan lembut menarik saya masuk, menutup pintu kaca rapat-rapat, memisahkan kami dari angin malam di luar. Di dalam kantor, aroma minyak esensial serai memberikan rasa nyaman. Di atas meja teh kayu, teko teh bunga krisan mengepulkan uap. Mbak Rina mempersilakan saya duduk di sofa yang empuk, menuangkan secangkir teh panas. Minumlah dulu biar hangat. Mbak sudah siapkan semua dokumen seperti yang kamu minta, tapi sebelum tanda tangan, Mbak ingin kamu tenang dulu. Ceritakan pada Mbak, apa yang sebenarnya terjadi sampai kamu memutuskan menjual rumah kenangan orang tuamu tengah malam begini. Saya mengangkat cangkir teh. Uap panasnya membuat mata saya perih, tapi saya bertekad tidak akan menangis. Sambil menyeruput teh, saya mulai menceritakan semua kejadian saat makan malam. Saya bercerita tentang nasi dingin yang menggumpal dan dipaksa untuk saya makan. Saya bercerita tentang hidangan mewah yang hanya untuk Budi dan Agung. Saya bercerita tentang sikap Budi yang membiarkan dan kata-katanya yang menyakitkan. Saya juga menceritakan saat Ibu Ratna melempar jaket dan tas saya ke koridor, mengusir saya dari rumah yang notabene milik saya. Setiap kata keluar dengan lancar, tanpa isak tangis, saya seperti orang luar yang sedang menceritakan sebuah film tragedi. Mbak Rina mendengarkan dengan saksama, alisnya berkerut. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Mbak sudah bilang dari dulu, sabar menghadapi orang yang tidak tahu diri hanya akan membuat keserakahan mereka semakin besar. Rumah itu adalah keringat orang tuamu, tempatmu berlindung, bukan losmen gratis untuk mereka injak-injak harga dirimu. Keputusanmu untuk menjualnya sudah tepat. Lepaskan semuanya, mulai dari awal lagi. Uangnya bisa kamu tabung atau investasikan, beli apartemen baru yang lebih kecil tapi damai. Saya mengangguk setuju. Apartemen mewah itu pernah menjadi rumah yang hangat, penuh kenangan indah bersama orang tua saya. Tapi sekarang, setiap sudutnya telah ternoda oleh keegoisan dan rasa tidak tahu terima kasih keluarga Budi. Meja kerja saya menjadi tempat sampah. Barang peninggalan ayah saya dibuang ke balkon. Rumah seharusnya menjadi tempat berlindung, tapi bagi saya, pintu rumah itu justru menjadi awal dari semua badai. Mbak Rina berdiri, mengambil setumpuk berkas. Di depan saya, dia meletakkan kontrak kuasa jual eksklusif. Dia menjelaskan setiap pasalnya dengan teliti. Kamu baca lagi informasinya baik-baik, luas tanah, nomor sertifikat, dan harga yang kamu inginkan. Mbak tahu kamu ingin cepat laku, jadi Mbak akan pasang harga sedikit di bawah pasar agar besok bisa langsung ada yang serius. Mbak punya daftar klien yang sedang mencari rumah di daerah sana. Saya mengambil pulpen. Setiap goresan tanda tangan terasa seperti pisau tajam yang memutus belenggu tak terlihat yang telah mengikat hidup saya. Selesai menandatangani, saya menyerahkan berkas itu kembali. Semua aku serahkan pada Mbak. Besok pagi, Mbak atur saja klien untuk datang, aku akan ada di sana. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri akibat dari perbuatan mereka. Mbak Rina menyimpan berkas itu di brankas. Malam ini kamu tidur di rumah Mbak saja. Kamar tamu di lantai atas selalu bersih. Besok pagi kita sarapan bareng, lalu kita selesaikan masalah ini. Kita, para wanita, tidak perlu bergantung pada laki-laki manapun untuk hidup. Saya tersenyum penuh terima kasih. Malam itu, tidur di ranjang yang asing namun aman, saya tidak insomnia. Tidur saya sangat nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara dengkuran Budi, tidak ada suara piring berisik dari ibu mertua. Saya tahu, fajar esok akan menjadi awal yang baru bagi saya. Sinar matahari pagi yang cerah menembus celah gorden, membangunkan saya dari tidur paling nyenyak selama 3 tahun terakhir. Saya meregangkan badan dan menarik napas dalam-dalam. Udara di kamar tamu rumah Mbak Rina beraroma pelembut pakaian yang lembut, jauh berbeda dengan bau apek dan sisa sampah di apartemen saya karena kemalasan Agung. Hari ini adalah akhir pekan,
cuaca Jakarta sangat cerah. Saya mandi, merias wajah tipis, dan memilih gaun kerja berwarna biru elegan. Saya ingin tampil rapi, bukan seperti wanita malang yang baru saja diusir dari rumah. Saat saya turun ke ruang makan, Mbak Rina sudah menyiapkan 2 mangkuk soto ayam yang masih mengepul. Sambil menikmati sarapan, kami kembali membahas rencana hari ini. Mbak Rina membawa kabar baik, dia telah menghubungi sepasang suami istri muda yang baru saja menjual tanah di kampung halaman mereka. Mereka sedang mencari apartemen 3 kamar tidur di pusat kota untuk kemudahan sekolah anak-anak mereka. Jika mereka suka dengan apartemennya, mereka siap memberikan uang muka saat itu juga. Semua berjalan sesuai harapan. Tepat saat saya sedang menyuap sepotong daging ayam yang empuk, ponsel saya di atas meja bergetar. Layar menyala menampilkan nama ibu mertua. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Saya sudah menduga telepon ini akan datang. Dengan sifat Ibu Ratna, kepergian saya semalaman tanpa pamit pasti telah melukai harga dirinya. Tapi anehnya, beliau menelepon di jam segini, jam di mana biasanya beliau bangun dan mulai menyuruh saya menyiapkan sarapan. Saya membiarkan telepon berdering sejenak, lalu menekan tombol jawab dan mengaktifkan loudspeaker. Seketika, suara melengking yang familiar terdengar, seolah ingin merobek gendang telinga saya. Panggilan ini tidak berisi kekhawatiran, melainkan hanya kesombongan dan perintah yang tidak masuk akal. Kamu kemana saja dari semalam? Hah? Sudah jam berapa ini belum pulang juga? Kamu pikir dengan begitu kamu hebat? Merajuk pergi untuk menakut-nakuti siapa? Di rumah ini tidak ada menantu yang marah pada suami dan mertua lalu pergi menginap di luar. Kamu mau mencoreng nama baik keluarga saya, ya? Suara Ibu Ratna terus mengoceh tanpa henti. Beliau seolah-olah telah menghapus ingatan bahwa dialah yang melempar barang-barang dan mengusir saya tadi malam. Dengar sini baik-baik, kamu pulang sekarang juga, sekalian mampir ke pasar belikan ibu 2 kilo iga sapi untuk dibuat sup. Si Agung semalam begadang belajar, pagi ini dia ingin makan sup iga. Beli juga seekor ayam kampung untuk direbus nanti siang. Sampai di rumah, bereskan itu ruang tamu yang berantakan. Kulit kuaci berserakan di mana-mana. Kalau kamu pulang dengan baik-baik, memasak dan bersih-bersih seperti biasa, saya maafkan kejadian semalam. Anggap saja saya tidak pernah bilang apa-apa. Kalau kamu nurut, nanti saya bilang ke Budi supaya tidak marah lagi sama kamu, jelas? Mbak Rina, yang duduk di seberang saya, mendengar setiap kata dengan jelas. Dia terbelalak kaget, lalu menggelengkan kepala, tak percaya ada wanita yang begitu tidak tahu malu dan delusional. Mengusir orang dari rumah, lalu keesokan paginya menelepon dan memberi perintah seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan dengan nada memberi pengampunan. Saya mematikan mode loudspeaker dan mendekatkan ponsel ke telinga. Suara saya dingin, tenang, dan sangat jelas, tanpa emosi marah atau kesal. Saya tidak lagi menganggapnya sebagai ibu mertua. Ibu Ratna, ibu salah sambung, saya bukan pembantu di rumah ibu. Sejak ibu melempar barang-barang saya dan mengusir saya tidak punya kewajiban lagi untuk menuruti perintah ibu atau melayani siapapun di keluarga ibu. Ibu mau makan sup iga, mau makan ayam rebus, silakan pergi sendiri ke pasar dan masak sendiri. Suruh si Agung itu letakkan ponselnya dan bersihkan sendiri sampah kulit kuaci yang dia buang. Saya tidak akan pernah lagi kembali menjadi budak gratis di rumah ibu. Nikmati saja hidup kalian. Tanpa memberi Ibu Ratna kesempatan untuk berteriak atau memaki, saya langsung mengakhiri panggilan dan memblokir nomornya. Ruang makan kembali tenang. Mbak Rina bertepuk tangan. Bagus, harus tegas begitu mereka baru takut. Mbak benar-benar tidak habis pikir, bagaimana kamu bisa bertahan hidup dengan orang seperti itu selama ini. Saya tersenyum lega, melanjutkan sarapan. Memang benar, ketika seseorang bisa melepaskan harapan yang salah dan berani menghadapi kenyataan, segalanya menjadi lebih ringan. Saya tidak lagi takut pada ancaman Ibu Ratna. Juga tidak peduli apa yang akan dipikirkan Budi. Hidup saya, aset saya, harus saya rebut kembali. Setelah sarapan, saya dan Mbak Rina pergi ke kantor untuk menyelesaikan beberapa administrasi. Klien Mbak Rina, Pak Haris dan Ibu Maya, adalah pasangan terpelajar yang sangat sopan. Melalui telepon, mereka tampak sangat tertarik dengan lokasi apartemen saya yang dekat dengan sekolah unggulan yang mereka incar untuk anak mereka. Mereka mengatakan akan datang langsung untuk melihat unitnya pada sore hari. Jika sesuai dengan foto, mereka akan langsung memberikan uang tanda jadi sebesar 500 juta rupiah. Menjelang siang, saya dan Mbak Rina makan di sebuah restoran mewah. Kami memesan beberapa hidangan lezat, menikmati suasana sambil membicarakan rencana masa depan. Saya berencana, setelah menjual rumah dan proses cerai selesai, saya akan mengambil cuti seminggu untuk berlibur. Mungkin ke Bali atau Raja Ampat, untuk menyegarkan pikiran. Suasana restoran dengan alunan piano yang merdu,
hidangan salmon panggang yang harum, sangat kontras dengan meja makan yang pengap dan nasi dingin kemarin. Saya sadar, nilai seorang wanita tidak terletak pada seberapa banyak dia berkorban untuk keluarga suami, melainkan pada seberapa dia menghargai dan memanjakan dirinya sendiri dengan hal-hal terbaik. Tepat pukul 12 siang, layar ponsel saya kembali menyala. Kali ini sebuah pesan dari Budi. Ini adalah kontak pertamanya sejak saya pergi semalam. Saya membuka pesan singkat itu, yang isinya penuh dengan kesombongan dan rasa puas diri yang menjijikkan. Sudah cukup main petak umpetnya? Kamu sudah sadar kesalahanmu? Ibu sangat marah karena tadi pagi kamu menelepon dan bicara kurang ajar pada beliau. Siang ini Mas tidak pulang, sore nanti setelah pulang kerja, kamu pulang sendiri ke rumah. Masak, bersihkan rumah. Nanti malam kalau Mas lihat rumah sudah rapi, Mas akan bantu bicara pada ibu. Kali ini Mas peringatkan, jangan gunakan sifat keras kepalamu untuk menantang kesabaran Mas. Saya bersandar di kursi, menatap pesan itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya rasa geli yang tertahan di tenggorokan. Saya baru sadar betapa butanya saya selama ini, menghabiskan masa muda saya untuk mencintai dan berkorban bagi seorang pria dengan pemikiran sekacau ini. Dalam benak Budi, kepergian saya hanyalah permainan anak kecil yang sedang merajuk. Dia pikir saya tidak punya uang, tidak punya tempat bergantung, berkeliaran semalaman di jalanan pasti sudah merasakan cukup penderitaan. Dia yakin saat ini saya sedang menangis di suatu tempat, hanya menunggu satu panggilannya untuk segera berlari pulang, menunduk mengakui kesalahan, dan melanjutkan tugas sebagai pembantu. Pola pikir patriarki sudah mendarah daging dalam diri Budi. Dia menganggap dirinya pusat alam semesta, pilar agung yang harus saya pegang untuk bertahan hidup. Dia benar-benar lupa fakta pahit bahwa dia tinggal di rumah saya, makan dengan uang saya, dan hidup dari gaji yang saya peroleh dengan susah payah. Sikap Budi yang memanjakan ibunya bukan karena dia berbakti, tetapi karena dia pengecut, ingin menggunakan tangan ibunya untuk menekan dan memaksa saya tunduk, mengubah saya menjadi mesin pencari uang dan pelayan tanpa syarat. Citra, ada pesan apa sampai wajahmu tegang begitu? Tanya Mbak Rina. Saya menyodorkan ponsel saya. Baca saja Mbak, suamiku, pria yang membuatku menolak banyak pria baik lainnya. Mbak Rina membaca pesan itu lalu tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh sindiran. Ya ampun, orang ini sudah gila. Dia pikir dia itu raja, hebat sekali gayanya. Kamu sudah sadar kesalahanmu? Mas akan bantu bicara. Mbak serius? Dek, laki-laki tidak berguna yang banyak omong seperti ini, dibuang ke jalan pun tidak akan ada yang mau memungut. Kamu mau balas apa? Perlu Mbak bantu buatkan kalimat makian? Saya menggeleng, mengambil kembali ponsel saya dan memasukkannya ke dalam tas. Tidak perlu, Mbak. Berdebat dengan orang bodoh hanya akan menurunkan martabat kita. Dia ingin tahu di mana salahku, kan? Sore ini aku akan berikan jawaban yang paling jelas. Aku tidak akan membalas pesannya. Biarkan dia hidup dalam fantasi kekuasaannya beberapa jam lagi. Kita makan cepat saja lalu langsung ke apartemen. Klien juga sebentar lagi datang. Saya tersenyum. Senyum yang percaya diri dan penuh ketegasan. Keheningan saya bukanlah tanda menyerah, melainkan ketenangan sebelum badai besar. Saya akan membawa agen dan calon pembeli langsung ke apartemen. Saya ingin meruntuhkan semua kesombongan, sifat parasit dan ilusi keluarga Budi dengan kenyataan yang paling kejam. Setelah membayar tagihan makan siang, saya dan Mbak Rina menuju tempat parkir. Mobil saya melaju menuju kompleks apartemen mewah di Kebayoran Baru. Melihat keramaian lalu lintas dari balik jendela mobil, hati saya terasa lapang. Hari ini, saya akan mengusir sendiri tamu-tamu tak diundang itu dari hidup saya, mengembalikan kebersihan dan kedamaian pada ruang hidup yang menjadi hak saya. Mobil saya parkir di tempat biasa di basement apartemen. Saya keluar dari mobil, berjalan bersama Mbak Rina dan pasangan suami istri, Pak Haris dan Ibu Maya, menuju lobi lift. Pasangan klien itu terus memuji lingkungan apartemen yang aman, bersih, dan nyaman. Mereka terlihat sangat antusias untuk melihat desain interior unitnya. Saya tersenyum sopan, tetapi di dalam hati saya merasakan ketegangan yang bercampur dengan rasa penasaran. Sebentar lagi, mereka akan menyaksikan sebuah drama yang sangat nyata di dalam lingkungan yang aman dan bersih ini. Lift berhenti di lantai 15. Saya memimpin rombongan dengan percaya diri menyusuri koridor marmer yang mengkilap menuju pintu kayu yang sudah saya kenal. Saya merogoh tas, mengeluarkan kunci. Suara logam beradu saat saya memasukkan kunci ke lubang. Dengan sekali putar, pintu terbuka. Begitu pintu terbuka lebar, udara pengap berbau masakan tumis bawang bercampur dengan bau sampah, yang sudah lama mengendap langsung menyengat hidung para tamu. Ibu Maya sedikit mengernyit, menutup hidungnya. Pak Haris juga mengerutkan kening, matanya menyapu sekeliling. Saya melangkah masuk, menyalakan lampu gantung di ruang tamu hingga terang benderang,
menampakkan semua kekacauan di dalamnya. Ruang tamu itu seperti medan perang. Di atas sofa kulit mahal, pakaian-pakaian kotor teronggok berantakan. Lantai kayu penuh dengan sampah, kulit kuaci, kulit rambutan, dan sobekan kertas. Di tengah ruangan, televisi layar datar menyala dengan volume maksimal, menayangkan acara musik dangdut yang bising. Ibu Ratna sedang berbaring di sofa, kakinya di atas meja kaca, tangannya sibuk mengunyah kuaci dan meludahkan kulitnya ke lantai. Dari ruang kerja saya, terdengar suara umpatan kotor dan ketikan keyboard yang cepat. Agung sedang asyik bermain game online. Pintu ruangannya terbuka lebar, memperlihatkan botol-botol minuman energi yang tergeletak di bawah meja. Kehadiran kami berempat, yang berpakaian rapi dan wangi, terasa sangat kontras dengan suasana yang berantakan dan bau ini. Suara bising dari TV dan umpatan Agung menenggelamkan suara langkah kaki kami, membuat mereka tidak menyadari ada orang asing yang masuk. Saya berdeham keras, sengaja membuat suara. Barulah Ibu Ratna terkejut dan menoleh. Ketika menyadari saya berdiri di pintu bersama 3 orang asing, senyum puas di wajahnya langsung hilang, digantikan oleh keterkejutan. Beliau buru-buru merapikan pakaian di sofa, memakai sandalnya, dan berdiri dengan gugup. "Citra, apa-apaan ini?" Ibu Ratna menunjuk saya lalu menatap 3 orang asing itu. "Siapa mereka? Kamu pergi semalaman? Sekarang pulang bawa orang-orang asing ke rumah mau buat keributan apa? Kamu mau menakut-nakuti siapa? Hah?" Agung juga mendengar keributan di luar. Dia melempar headsetnya dengan kesal dan keluar ke ruang tamu dengan wajah marah. "Mbak Ipar, bikin ribut saja. Tahu tidak aku lagi tanding, bawa orang asing masuk rumah tanpa izin. Mbak pikir rumah ini pasar?" Kekasaran ibu dan anak itu terpampang jelas di depan para tamu. Pak Haris dan Ibu Maya mundur selangkah, tatapan mereka menunjukkan kebingungan. Mereka menatap saya, seolah menunggu penjelasan. Mbak Rina, sebagai agen properti profesional, segera maju ke depan, berdiri di antara saya dan keluarga mertua saya. Dengan sikap tenang dan sopan, dia meninggikan suaranya, sengaja berbicara keras. "Selamat sore, Ibu, Mas, saya Rina, dari agen properti. Dan ini adalah Pak Haris dan Ibu Maya, klien kami. Kami datang atas kuasa resmi dari Ibu Citra, untuk melihat langsung unit apartemen ini dalam rangka proses pembelian. Mohon Ibu dan Mas bisa menjaga ketertiban dan merapikan sedikit agar klien kami bisa berkeliling melihat ruangan." Pernyataan Mbah Rina terdengar jelas, menghantam telak pikiran Ibu Ratna dan Agung. Mereka berdua membeku, menatap Mbah Rina lalu beralih ke saya, dengan pandangan tak percaya. Konsep jual rumah dan uang muka, sepertinya adalah bahasa asing bagi mereka. Dalam otak dangkal mereka, rumah ini adalah benteng kokoh milik mereka, aset putra mereka. Bagaimana mungkin saya berani membawa orang untuk menjualnya? "Jual rumah? Siapa yang izinkan jual rumah?" teriak Ibu Ratna, suaranya pecah. Beliau berlari ke arah TV, mematikannya, lalu kembali menatap saya dengan tatapan membunuh. "Kamu sudah gila, Citra. Ini rumah Budi, rumah keluarga saya. Atas hak apa kamu mau menjualnya? Kalian semua keluar dari sini sekarang. Rumah ini tidak dijual. Keluar." Agung ikut-ikutan. Dengan lagak preman, dia maju menghalangi jalan menuju kamar tidur. "Kalian semua keluar, ini rumah saya. Jangan pikir Mbak bisa bawa orang main drama di sini, untuk menakut-nakuti saya dan Ibu. Kalau hari ini saya tidak usir kalian, bukan Agung namanya." Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang. Pak Haris tampak marah dengan sikap kasar pemilik rumah. Dia menarik tangan istrinya, berniat pergi, tetapi saya tersenyum menenangkan mereka. Saya maju ke depan, berhadapan langsung dengan ibu dan adik ipar saya. Tatapan saya dingin seperti es. Drama ilusi mereka harus segera berakhir. "Citra, kamu benar-benar mau cari masalah, ya? Biar ibu telepon si Budi, biar dia patahkan kakimu." Ibu Ratna panik mencari ponselnya, tangannya gemetar, mulutnya tak henti-hentinya mengeluarkan sumpah serapah. Beliau benar-benar panik. Agung berdiri di tengah ruangan, dadanya naik turun, wajahnya memerah. Dia menunjuk lurus ke wajah Pak Haris. "Bapak, saya kasih tahu ya, rumah ini tidak dijual. Bapak dan ibu ini sedang ditipu sama perempuan ini. Rumah ini atas nama abang saya. Dia ini cuma perempuan numpang. Pergi kalian sekarang, atau saya panggil satpam untuk menyeret kalian." Menghadapi sikap beringas dan fitnahan tak tahu malu dari Agung, saya sama sekali tidak goyah. Saya menoleh ke Pak Haris dan Ibu Maya, suara saya tenang namun tegas. "Bapak dan Ibu tenang saja. Tidak ada yang menipu di sini. Yang sedang menipu diri sendiri adalah orang-orang yang berdiri di hadapan kita ini." Lalu, saya dengan tegas merogoh tas tangan saya, mengeluarkan sebuah map biru. Saya membukanya, menarik keluar sertifikat hak milik, SHM, asli beserta KTP elektronik saya. Dengan gerakan yang kuat,
Saya melemparkan sertifikat dan KTP itu ke atas meja kaca. Plak. Suara benturan kering terdengar, sertifikat tebal itu mendarat di tengah-tengah tumpukan kulit kuaci, warna merah terangnya menusuk mata Ibu Ratna dan Agung, seperti sebuah tamparan keras yang membangunkan mereka dari mimpi. Saya mendekati meja, mengetuk sertifikat itu dengan jari telunjuk. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sertifikat ini atas nama siapa? Atas nama tunggal saya, Citra Puspita. Properti ini adalah warisan dari orang tua kandung saya. Saya adalah pemilik sah satu-satunya di mata hukum. Si Budi, anak ibu, tidak punya sepeser pun andil di rumah ini. Ibu Ratna seperti tercekat. Beliau membungkuk, matanya menyipit, berusaha membaca tulisan hitam yang tercetak jelas di atas kertas merah itu. Nama saya tertera di kolom pemilik, tidak ada nama Budi, juga tidak ada keterangan harta bersama. Wajahnya yang tadinya merah padam berubah menjadi pucat pasi, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Agung juga buru-buru mendekat untuk melihat, matanya terbelalak ngeri. Dia tergagap, tidak mungkin. Mas Budi bilang. Saya memotong ucapan Agung dengan senyum sinis. Mas Budimu bilang apa? Bilang rumah ini dia yang beli? Bilang aku ini benalu supaya kalian bisa seenaknya menindas? Cukup sudah ilusinya. Dari yang tadinya menumpang beberapa hari, kalian bersarang di sini selama 3 tahun. Kalian mengubah rumahku jadi tempat sampah, membuang barang peninggalan ayahku, mengusirku dari rumah, dan sekarang mengaku sebagai pemilik dan mengusir tamuku. Saya mengambil kembali sertifikat dan KTP saya, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tas, lalu mengangkat kepala, menyapu pandangan menghina ke arah mereka berdua. Suara saya menggema di seluruh ruang tamu, dingin dan tidak memberi ruang untuk perlawanan. Saya umumkan secara resmi. Rumah ini sudah saya jual. Semua surat kuasa sudah saya tanda tangani sejak semalam. Pak Haris dan Ibu Maya ini akan menjadi pemilik baru apartemen ini. Kalian semua cepat bereskan barang-barang, pakaian, dan sampah kalian, dan berdeham enyah dari sini sekarang juga. Saya beri kalian waktu tepat 1 jam untuk berkemas. Jika setelah 1 jam kalian tidak pergi, saya akan panggil polisi untuk melakukan pengusiran paksa, atas tuduhan penyerobotan tempat tinggal secara ilegal. Pernyataan saya yang tegas dan kuat benar-benar mematahkan harapan terakhir keluarga suami saya. Ibu Ratna terhuyung mundur, jatuh terduduk di sofa. Beliau memegangi dadanya. Napasnya tersengal. Matanya kosong tak mampu mencerna kenyataan pahit ini. Topeng keangkuhan seorang ibu mertua yang berkuasa telah terkoyak, meninggalkan rasa malu yang mendalam di hadapan orang asing. Agung berdiri mematung. Kedua tangannya terkulai lemas, tak lagi berani membuka mulut. Dia sadar, hukum tidak melindungi para parasit. Mbak Rina, melihat situasi sudah terkendali, menepuk bahu Pak Haris dan Ibu Maya. Bapak, Ibu lihat sendiri, legalitas kepemilikan sangat jelas. Masalah keluarga kecil ini, Ibu Citra akan selesaikan hari ini juga. Sekarang, mari saya antar Bapak dan Ibu melihat detail kamar tidur dan dapur. Anggap saja mereka tidak ada. Pasangan calon pembeli itu mengangguk, mengikuti Mbak Rina untuk memeriksa interior. Mereka berjalan melewati ibu dan anak yang seperti hantu tak terlihat, sambil berdiskusi tentang merobohkan dinding atau mengganti warna cat. Setiap komentar mereka seperti sayatan pisau yang mengiris hati Ibu Ratna dan Agung yang berdarah karena penyesalan dan rasa malu. Apartemen mewah, AC sentral yang sejuk, ruang hidup yang nyaman ini, dalam sekejap telah lepas dari genggaman mereka, selamanya tidak akan pernah menjadi milik mereka lagi. Saya berdiri melipat tangan di tengah ruang tamu, memandangi mereka berdua yang meringkuk di sofa. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon Budi. Berdeham. Sudah saatnya dalang dari semua ini pulang. Menyaksikan akhir yang tragis akibat dari kelemahan dan kebohongannya sendiri. Surat gugatan cerai dan rincian biaya hidup sebesar hampir 600 juta rupiah sudah siap di dalam tas saya. Hanya tinggal menunggu momen untuk melancarkan serangan terakhir. Panggilan tersambung dengan cepat. Suara Budi di seberang sana masih terdengar angkuh dan memerintah. Dia bertanya kenapa saya menelepon lagi, apakah saya sudah sadar kesalahan dan sedang dalam perjalanan pulang untuk memasak. Saya tidak menjawab pertanyaannya, hanya dengan dingin melontarkan satu kalimat singkat. Cepat minta izin pulang kerja dan kembali ke rumah sekarang. Kalau dalam waktu setengah jam kamu tidak sampai, ibu dan adikmu akan diusir ke jalanan bersama tumpukan sampah mereka. Keputusan ada di tanganmu. Selesai bicara, saya langsung menutup telepon, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Kembali ke ruang tamu. Suasana suram menyelimuti Ibu Ratna dan Agung. Setelah syok melihat sertifikat atas nama saya, sifat keras kepala dan kebiasaan menyalahkan orang lain Ibu Ratna kembali muncul. Beliau berdiri dari sofa, berkacak pinggang, wajahnya memerah. Rasa malu karena aibnya terbongkar di depan orang asing membuatnya kalap. Beliau mulai berteriak,
menggunakan kata-kata paling kasar untuk mengutuk saya. Dasar menantu tidak tahu berterima kasih. Air susu dibalas air tuba. Sial sekali keluarga saya mendapatkan ular berbisa sepertimu. Kau kira karena punya rumah ini kau bisa seenaknya menginjak-injak ibu mertuamu? Hah, si Budi itu kerja banting tulang setiap bulan kasih uang untuk menghidupimu. Saya di rumah melayanimu dari pagi sampai malam. Kamu tidak tahu diri, sekarang malah panggil orang untuk jual rumah dan mengusir kami? Tuhan tidak tidur. Dia akan menghukum menantu durhaka sepertimu. Agung juga kembali mendapatkan sedikit keberanian, ikut-ikutan ibunya. Betul, Mbak pikir Mbak siapa? Abang saya itu manajer proyek, gajinya puluhan juta setiap bulan dikasih ke ibu untuk biaya hidup. Mbak itu kerjanya cuma habis-habisin uang. Beli tas, beli baju. Sekarang Mbak mau merampas hasil jerih payah keluarga saya? Jangan mimpi, kalau Mbak berani jual rumah ini, saya bersumpah akan buat hidup Mbak tidak tenang di Jakarta ini. Fitnahan tak berdasar mereka tidak membuat saya marah, hanya membuat saya mual. Kebohongan sudah begitu mendarah daging hingga mereka terhipnotis dan percaya pada kebohongan mereka sendiri. Pak Haris dan Ibu Maya sudah selesai melihat-lihat dan kembali ke ruang tamu. Mendengar teriakan Ibu Ratna, mereka menatap saya dengan ragu. Mbak Rina hendak menengahi, tapi saya memberi isyarat untuk berhenti. Saya ingin menyelesaikan borok ini dengan tangan saya sendiri. Saya dengan tenang membuka tas, mengeluarkan setumpuk dokumen yang terjilid rapi. Ini bukan surat tanah, melainkan hasil kerja keras saya semalaman suntuk. Saya maju ke meja, melemparkan dokumen itu di depan Ibu Ratna dan Agung. Air susu dibalas air tuba? Tidak tahu terima kasih? Saya mengangguk sambil tersenyum sinis. Baik, hari ini kita hitung-hitungan. Kalian selalu bilang Budi yang menafkahi rumah ini. Ibu yang memasak melayani saya, dan saya ini benalu. Silakan buka mata kalian dan baca setiap lembar kertas ini. Ibu Ratna dengan ragu mengambil kertas-kertas itu. Agung ikut mencondongkan tubuhnya. Itu adalah salinan rekening koran saya beserta tabel Excel yang dicetak berwarna, merinci setiap rupiah pengeluaran. Saya mulai menjelaskan dengan suara lantang, setiap kata seperti palu yang menghantam harga diri palsu mereka. Halaman pertama, biaya pemeliharaan apartemen, parkir mobil, listrik, air, internet. Setiap bulan semua dibayar otomatis dari rekening pribadi saya. Selama 3 tahun, totalnya lebih dari 80 juta rupiah. Halaman kedua, uang belanja pasar, kebutuhan sehari-hari. Setiap bulan, 15 juta rupiah tunai saya berikan langsung ke tangan ibu untuk belanja. 3 tahun dikalikan, totalnya lebih dari 500 juta rupiah. Saya berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Ibu Ratna yang membelalak ketakutan. Ibu bilang ibu memasak melayani saya. Pagi hari saya berangkat kerja jam 7. Ibu masih mendengkur. Siang saya makan di kantor, malam saya pulang langsung masuk dapur memasak hidangan mahal yang ibu minta untuk memanjakan putra-putra ibu. Ibu bilang Budi memberikan uangnya, betul, gajinya 15 juta. Dia kasih ibu 5 juta, sisanya untuk foya-foya dan traktir teman-temannya. Uang 5 juta itu ibu pakai untuk belanja baju ibu, dan kasih Agung untuk main game. Pernahkah ibu mengeluarkan 1.000 perak pun untuk membelikan saya seikat sayur? Agung tergagap, mencoba membela diri. Tapi kan Mbak sebagai istri memang harus mengurus keluarga, itu kan tanggung jawab Mbak. Masa hitung-hitungan begitu? Tanggung jawab? Saya tertawa keras. Tanggung jawab saya adalah mencintai suami saya, bukan menjadi tambang emas untuk kalian kuras. Kalian tinggal di apartemen seharga 7 miliar rupiah milik saya, memakai listrik dan air yang saya bayar, makan makanan yang saya beli, tidur di kasur yang saya siapkan. Semua biaya dari yang besar sampai yang kecil, saya yang tanggung. Total rincian ini hampir 600 juta rupiah. Kalau ditambah dengan biaya sewa apartemen di area ini selama 3 tahun, angkanya bisa mencapai 1 miliar. Jadi saya tanya, siapa sebenarnya yang tidak tahu berterima kasih? Siapa benalu yang paling tidak tahu malu? Bukti-bukti kuat di atas kertas dengan stempel merah dari bank tak terbantahkan, benar-benar membungkam mulut Ibu Ratna. Beliau terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Tumpukan kertas di tangannya berjatuhan ke lantai. Selama ini beliau selalu sombong, bercerita ke seluruh kampung bahwa putranya kaya raya, bisa membeli rumah di ibu kota, dan menantunya bergantung hidup padanya. Kini, topeng itu terkoyak, kenyataan yang terpampang terlalu kejam. Keluarganya hanyalah parasit yang menguras tenaga seorang wanita yang sendirian. Tepat pada saat itu, pintu utama terbuka. Budi menerobos masuk dengan wajah penuh keringat, terengah-engah. Mungkin dia berlari dari basement lewat tangga darurat. Ketika melihat pemandangan di ruang tamu, langkahnya terhenti. Budi berdiri mematung di pintu, matanya menyapu liar ke setiap orang di ruangan itu. Dia melihat 2 tamu asing berdiri di samping Mbak Rina.
Dia melihat Agung yang menunduk lesu. Dia melihat ibunya yang terduduk di sofa dengan kertas-kertas berserakan di sekelilingnya. Dan akhirnya, pandangannya berhenti pada saya. Seorang istri dengan riasan elegan, gaun rapi, berdiri tegak dengan tatapan dingin tanpa emosi. Ada apa ini? Budi tergagap. Ibu kenapa? Citra, siapa orang-orang ini? Kenapa rumah berantakan begini? Kamu bikin ulah apa lagi? Naluri melindungi keluarga dan kebiasaan menyalahkan istri langsung muncul. Meskipun belum tahu apa yang terjadi, dia sudah menuduh saya. Sikapnya tidak mengejutkan saya, malah semakin menguatkan keyakinan saya bahwa keputusan saya hari ini adalah benar. Saya mundur selangkah, melipat tangan. Oh, kamu sudah pulang? Bagus, sudah kumpul semua. Kenalkan, ini Mbak Rina, agen properti. Dan ini Pak Haris dan Ibu Maya, pemilik baru rumah ini. Aku baru saja memberitahu ibu dan adikmu kabar gembira, bahwa aku sudah menjual rumah ini. Sekarang giliranmu tahu, kamu dan keluargamu punya waktu 1 jam untuk berkemas dan pergi dari sini. Jual rumah, teriak Budi. Wajahnya seketika memerah. Kamu gila Citra, hak apa kamu menjual rumah seenaknya? Kamu itu istri tapi tidak menganggap suami sama sekali. Ini rumah kita, tempat tinggal keluarga kita. Kalau kamu usir ibu dan Agung, mereka mau tinggal di mana? Kamu tidak punya perasaan, ya? Saya tersenyum sinis. Mas Budi, jangan gunakan kata kita di sini. Sejak kapan rumah ini jadi milikmu? Sejak awal kamu tahu ini properti pribadi warisan orang tuaku, kamu biarkan ibu dan adikmu merusak ruang hidupku. Kamu memanjakan mereka, menganggapku pembantu, memaksaku makan nasi dingin, dan mengusirku dari rumah. Saat ibumu mengusirku tengah malam, di mana perasaanmu? Kenapa saat itu kamu tidak berpikir aku akan tinggal di mana? Budi menggigit bibirnya, tampak bingung. Dia mendekati saya, merendahkan suaranya, mencoba bersandiwara sebagai suami yang bijaksana di depan orang lain. Citra, Mas tahu kemarin ibu emosi, Mas juga salah tidak menahannya. Tapi masalah bisa diselesaikan baik-baik. Kita ini suami istri, jangan bawa orang luar ke rumah begini, bikin malu saja. Suruh mereka pulang. Ibu sudah tua, jangan dimasukkan ke hati. Mas janji, nanti Mas akan bilang ke ibu supaya tidak terlalu keras sama kamu. Tidak terlalu keras. Lagi-lagi janji kosong. Saya menggelengkan kepala. Tatapan saya tak goyah. Tidak ada lagi yang bisa diselesaikan baik-baik. Pintu itu sudah ditutup oleh ibumu semalam. Aku sudah tanda tangan surat kuasa jual. Uang muka juga sudah diterima. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu selesaikan sekarang. Saya kembali merogoh tas. Mengeluarkan selembar kertas HVS yang tercetak rapi dan meletakkannya dengan keras di atas meja, tepat di atas tumpukan rincian biaya. Tulisan tebal di bagian atas kertas itu menusuk mata Budi, surat gugatan cerai. Wajah Budi yang tadinya merah padam berubah menjadi putih pucat. Dia melotot menatap surat itu, lalu menatap saya seolah saya ini makhluk asing. Tangannya gemetar menunjuk ke kertas itu. Kamu benar-benar mau cerai? Hanya karena masalah sepele ini kamu mau menghancurkan keluarga kita? Saya menatap lurus ke mata Budi. Suara saya lembut, tapi setajam silet. Masalah sepele? Kamu menyebut kekerasan mental, pengurasan tenaga, dan penghinaan harga diri selama 3 tahun ini masalah sepele? Aku pernah mencintaimu, pernah percaya cinta bisa menutupi segalanya, tapi aku salah. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri, mencintai harga diri palsu seorang laki-laki yang dimanjakan keluarganya. Kalian menganggapku mesin uang dan pembantu gratis. Surat ini sudah aku tanda tangani. Sekarang giliranmu tanda tangan. Aku tidak hanya membuang rumah yang penuh parasit ini, berdeham, tapi aku juga membuang pernikahan beracun ini. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Ruang tamu hening mencekam. Mbak Rina tersenyum tipis, mengangguk setuju. Pasangan Haris dan Maya juga tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Sementara keluarga Budi, mereka berdiri seperti patung batu, benar-benar hancur di hadapan perlawanan saya yang sengit dan tanpa kompromi. Mereka tahu, kali ini mereka benar-benar telah kehilangan satu-satunya tambang emas dalam hidup mereka. Suasana di dalam rumah menjadi begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Pernyataan cerai saya yang tegas, ditambah dengan kehadiran calon pembeli yang serius, telah memadamkan seluruh perlawanan dari keluarga Budi. Dia berdiri mematung, menatap nanar surat gugatan cerai di atas meja, tidak berani mengambil pulpen, tidak juga berani mengucapkan satu kata permohonan pun. Harga dirinya sebagai pria patriarkis hancur lebur di hadapan orang asing. 1 jam, saya mengingatkan sambil melirik jam tangan. Waktu berjalan. Cepat masuk ke kamar, kumpulkan semua barang pribadi kalian, pakaian, komputer, barang-barang yang dibeli dengan uangku, termasuk televisi atau sofa yang kalian duduki, jangan disentuh.
Apapun yang bukan milik kalian jika dibawa keluar akan kuanggap mencuri. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Tangisannya bukan karena sedih atas perceraian putranya, melainkan tangisan penyesalan atas kenyamanan hidup yang akan segera hilang. Beliau bangkit dengan gontai, berjalan menuju kamar tidur kecil yang selama ini ditempatinya. Sambil berjalan, beliau terus menggumamkan kutukan, menyebut saya berdarah dingin dan tak punya hati. Agung juga bergegas masuk ke ruang kerja saya, dengan panik mencabuti kabel-kabel komputernya, memasukkan pakaiannya ke dalam sebuah koper besar. Proses berkemas berlangsung dalam suasana yang memalukan. Pak Haris dan Ibu Maya dengan sopan meminta izin untuk menunggu di koridor luar untuk menghindari suasana yang tidak nyaman. Mbak Rina berdiri bersandar di pintu, sesekali mengingatkan Agung agar tidak merusak barang atau menggores lantai. Saya mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Saya tidak ingin satupun barang kenangan keluarga saya terbawa. Sekitar 30 menit kemudian, Agung dengan susah payah menyeret 2 koper besar ke ruang tamu. Dia juga memeluk layar monitor dan keyboardnya. Tiba-tiba, pandangan saya berhenti pada sebuah kotak kayu berukir indah di atas koper Agung. Itu adalah kotak peninggalan ayah saya, berisi koleksi jam tangan antik miliknya. Ibu mertua saya telah membuang meja kerja ayah, tetapi Agung diam-diam menyimpan kotak ini karena dia tahu nilai ekonomisnya. Berhenti! Saya melangkah cepat, suara saya terdengar tegas. Dari mana kamu dapat kotak itu? Itu barang ayahku. Letakkan sekarang. Agung terkejut, secara refleks memeluk erat kotak itu. Dia membantah. Kotak ini sudah dikasih sama Mas Budi. Ini kan barang lama yang tidak terpakai. Aku ambil juga tidak apa-apa. Mbak jual rumah miliaran? Masa pelit sama kotak kayu butut begini? Tanpa banyak bicara, saya langsung merebut kotak itu dari tangan Agung. Tarikan saya begitu kuat hingga membuatnya terhuyung. Saya menatap tajam wajah serakah itu. Barang ayahku, meskipun hanya sehelai sampah, bukan urusanmu untuk menyentuhnya. Budi tidak punya hak memberikan apapun di rumah ini. Kalau kamu masih berani menyentuh barangku, aku akan panggil polisi dan menahanmu atas tuduhan pencurian. Paham? Agung terdiam, menunduk dalam-dalam. Saat itu, Ibu Ratna keluar membawa kantong plastik besar berisi pakaian. Melihat Agung saya marahi, beliau kembali berulah. Beliau melempar kantong itu ke lantai, berlari ke arah pintu utama yang terbuka, dan mulai berteriak menangis di koridor. Tolong, tolong, semuanya lihat. Menantu mengusir ibu mertuanya. Dia selingkuh di luar sana. Sekarang dia panggil preman untuk merebut rumah dan mengusir kami. Ya Tuhan, kenapa engkau tidak adil, membiarkan orang jahat berkuasa begini? Teriakan Ibu Ratna menggema di seluruh lantai 15. Beberapa pintu apartemen tetangga terbuka, penghuni lain keluar karena penasaran. Biasanya, Ibu Ratna selalu berlagak seperti ibu seorang konglomerat. Beliau sering mengkritik tetangga yang berpakaian sederhana. Sekarang, melihatnya menjinjing tas dan menangis meraung-raung seperti pedagang di pasar, para tetangga hanya bisa menggelengkan kepala. Seorang ibu-ibu tetangga yang tinggal di unit sudut keluar sambil memegang tongkat, menatap Ibu Ratna dengan sinis. Sudah, Bu Ratna, tidak usah teriak-teriak. Satu lantai ini juga tahu kalau rumah ini warisan si Citra. Ibu pamer kemana-mana kalau ini rumah anak ibu, kami hanya malas saja membongkarnya. Menantu ibu itu baik dan sabar, sudah menanggung hidup keluarga ibu bertahun-tahun. Ibu terlalu menindasnya, jadi dia melawan. Cepatlah pergi, jangan mengganggu orang lain. Kena sindir telak oleh tetangga, Ibu Ratna langsung diam. Aksi dramanya gagal, malah menambah rasa malu. Beliau dengan lesu kembali masuk ke dalam, mengambil tasnya, sambil terus menggerutu pelan. Keluarga Budi akhirnya dengan terpaksa menelan pil pahit, membawa barang-barang mereka menuju lift. Sebuah pelarian yang menyedihkan dari para parasit. Koridor menjadi sepi, hanya menyisakan suara roda koper di lantai marmer. Saya mengikuti mereka sampai ke lobi lift untuk memastikan mereka benar-benar pergi. Mbak Rina, Pak Haris dan Ibu Maya juga ikut untuk menjadi saksi. Layar digital menunjukkan lift sedang naik dari basement. Tiba-tiba, Budi berhenti. Dia berbalik dan berbisik pada ibu dan adiknya. Ibu sama Agung turun duluan. Mas mau bicara sebentar sama Citra. Ibu Ratna menatap saya dengan tajam, namun tetap masuk ke dalam lift bersama Agung. Ketika pintu lift tertutup, Budi berbalik menatap saya. Wajahnya kuyu, matanya merah karena lelah. Tidak ada lagi kesombongan seperti dalam pesannya tadi siang. Budi saat ini terlihat seperti landak yang kehilangan semua durinya, lemah dan menyedihkan. Dia mencoba meraih tangan saya. Citra, Mas minta maaf. Mas benar-benar minta maaf. Saya mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Minta maaf untuk apa? Budi tercekat. Mas minta maaf untuk semuanya. Untuk nasi dingin kemarin, karena Mas tidak membelamu di depan ibu.
Karena Mas terlalu lemah sampai membiarkanmu menanggung semua biaya. Hari ini melihatmu begitu tegas, Mas baru sadar betapa salahnya Mas. Kita jangan cerai, ya? Jual saja rumah ini tidak apa-apa. Kita beli apartemen yang lebih kecil, kita tinggal berdua saja. Mas janji akan berubah, Mas akan memasak untukmu, semua gaji Mas akan Mas berikan padamu. Beri Mas satu kesempatan lagi. Janji-janji itu terdengar begitu tulus. Jika ini adalah saya 3 tahun yang lalu, mungkin saya akan luluh. Tapi luka ini sudah terlalu dalam. Itu telah menempa saya untuk memiliki kepala yang dingin dan kemampuan untuk melihat isi hati orang. Saya tersenyum pahit. Budi, permintaan maafmu sudah terlambat. Dan lagi, kamu tidak benar-benar mengerti kenapa kamu meminta maaf. Saya maju setengah langkah, menatap lurus ke dalam matanya. Kamu menangis dan memohon bukan karena kamu tiba-tiba sadar kamu mencintaiku. Kamu juga tidak merasa kasihan karena aku harus makan nasi sisa. Kamu panik. Kamu panik karena mulai besok, kamu akan kehilangan mesin ATM-mu. Kamu panik karena tidak ada lagi tempat tinggal gratis. Tidak ada lagi yang melayani dan membersihkan rumah. Tidak ada lagi yang membayar tagihan listrik dan air. Kamu janji akan tinggal terpisah karena kamu tahu kamu tidak sanggup membiayai sewa rumah dan menghidupi ibu serta adikmu di Jakarta ini. Penyesalanmu hanyalah penyesalan atas kehidupan nyaman sebagai benalu yang kini telah berakhir. Tepat sasaran, wajah Budi berubah. Dia membuka mulut untuk membantah, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia sadar, wanita di hadapannya bukan lagi istri lugu yang mudah dibodohi. Pintu lift lain terbuka. Saya menunjuk ke arahnya. Surat gugatan cerai sudah kutinggalkan di meja ruang tamu. Bawa pulang, tanda tangani, dan serahkan ke pengadilan. Tidak ada harta gono gini karena rumah ini milikku, tabungan juga dari gajiku. Semoga kamu dan keluargamu bisa hidup mandiri. Jangan pernah ganggu hidupku lagi. Selamat tinggal. Budi berdiri mematung sejenak, lalu dengan lesu melangkah masuk ke dalam lift. Saat pintu tertutup, saya bisa melihat kehancuran total di pundaknya yang terkulai. Semua kesabaran dan penderitaan saya selama bertahun-tahun akhirnya terbebaskan. Waktu berlalu begitu cepat. Proses jual beli rumah dengan Pak Haris dan Ibu Maya berjalan lancar. Dari hasil penjualan, saya menyewa sebuah apartemen studio di kawasan Danau Sunter yang udaranya lebih segar. Sisa uangnya saya tabung dan sebagian saya investasikan untuk membuka sebuah toko bunga kecil, hobi yang sudah lama saya impikan. Proses perceraian juga selesai dengan cepat karena tidak ada sengketa harta atau anak. Tentang keluarga Budi, kabar yang saya dengar dari beberapa teman tidak di luar dugaan. Setelah diusir, mereka kesulitan mencari kontrakan. Dengan gaji Budi yang pas-pasan, mereka hanya bisa menyewa sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Musim panas terasa membakar, musim hujan kebanjiran. Tidak ada lagi AC sentral, tidak ada lagi ruang luas untuk hidup berantakan. Dari sinilah konflik keluarga yang sesungguhnya dimulai. Ibu Ratna yang terbiasa hidup boros dengan uang saya, kini harus berhemat dengan uang belanja yang sedikit. Menu makan mereka setiap hari hanya sayur kangkung dan tempe. Agung yang tidak punya uang untuk game online, terus-menerus mengamuk. Budi tertekan oleh beban finansial. Meja makan mereka kini penuh dengan pertengkaran dan saling menyalahkan. Mereka harus menghadapi kenyataan hidup, di mana tidak ada lagi yang mau berkorban untuk kemalasan dan ilusi mereka. Itulah harga yang harus dibayar untuk keserakahan, dan rasa tidak tahu terima kasih. Berbeda dengan keluarga mantan suami saya, hidup saya seolah membuka lembaran baru yang penuh cahaya dan kebebasan. Apartemen kecil yang saya sewa, meski hanya satu kamar, didesain dengan sangat cantik dan nyaman. Jendela besarnya menghadap langsung ke danau. Setiap pagi, saya tidak lagi mendengar dengkuran Budi atau rengekan Ibu Ratna. Saya membuat secangkir kopi, menyiram tanaman di balkon, lalu berangkat kerja dengan tenang. Malam ini adalah akhir pekan yang sejuk. Saya pulang kerja lebih awal, mampir ke supermarket membeli bahan makanan segar. Sampai di rumah, saya menyetel musik favorit, menari kecil sambil menyiapkan makan malam. Dapur mungil saya selalu bersih dan wangi. Saya memasak stek lada hitam dengan salad sayuran dan semangkuk sup jamur hangat. Tidak perlu lagi takut ada yang mengeluh, tidak perlu lagi memikirkan selera ibu mertua. Saya mengambil semangkuk nasi pulen, yang baru matang, wangi dan mengepul, membawa aroma kedamaian. Saya menata meja makan kecil di dekat balkon, menuang segelas anggur merah. Di bawah cahaya lampu yang hangat, makan malam untuk satu orang ini terasa penuh kebahagiaan. Saya mengangkat gelas. Tersenyum pada bayangan diri saya di kaca jendela, seorang wanita yang mandiri, kuat, dan tahu cara menghargai dirinya sendiri. Sambil menikmati sepotong steak yang empuk dan menyeruput kuah sup yang hangat, saya merasa setiap sel di tubuh saya bersorak. Nasi dingin yang menggumpal itu kini hanya kenangan, sebuah pelajaran mahal tentang kesabaran yang salah tempat. Saya menyadari sebuah kebenaran sederhana.
hidup seorang wanita itu seperti hidangan yang dia siapkan sendiri. Jangan pernah menyajikan hidangan terbaik untuk orang yang tidak menghargainya, lalu memaksa diri menelan sisa-sisa yang tidak layak. Ketika Anda belajar mencintai diri sendiri, berani membuang hal-hal beracun, Anda akan menemukan bahwa hidup selalu siap menyajikan pesta terbaik untuk Anda. Satu pintu tertutup, cakrawala baru yang lebih cerah pasti akan terbuka.